Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, sudah siap ya untuk melanjutkan pelajaran nahwu kita? Ya. Silakan disiapkan bukunya dan juga alat tulisnya ya. Kemarin kita sudah membahas tentang al-marfu'at, isim-isim yang dirafa, yakni khobar ina ya. Oleh karena itu kita bahas tentang ina dan khobarnya ya. Kemarin sudah kita bahas tentang fungsi ina, bahwa ina adalah apa? Menasabkan isimnya, merafa'kan khobarnya ya. Tab inah memiliki akhwat, memiliki saudara-saudara. Kita akan bahas hari ini akhwatu inah, saudara-saudaranya inah ya. Akhwatu inah. Jadi saudara-saudaranya ina ya. Kemarin kalian sudah mencatat ya? Ina punya saudara ya. Yakni satu anna ya. Dua ka'anna. Tiga lakinna. Empat la'alla. Lima laita. Enam la. Inilah saudara-saudara inna ya. Baik. Inna dan ana secara mana fungsinya sama, yakni litakid, untuk menguatkan ya. Nah, kalau ana itu penggunaannya nanti dalam kalimat itu setelah jumlah ya. Setelah jumlah baru ana ya. Kalau inna tidak mesti setelah jumlah ya, bisa di awal ya. Nanti akan dibahas pembahasan inna ya, insyaallah. Ana itu fungsinya sama dengan inna, kemudian maknanya juga sama litakid, cuma nanti penerapannya berbeda ya. Kalau anna itu nanti letaknya setelah jumlah ya. Misalnya wa'lamu annallaha misalnya ya. Contoh syadidul iqab misalnya ya. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? I'lamu wa'lamu annallaha. Nah, ini annallaha syadidul iqabi. Iqab. Nah, wa'lam kan jumlah ya. Fi'il amr ini ya. Lah, kemudian apa? Annallaha diharokati pakai fathah ya. Anna. Karena dia terletak setelah jumlah ya. Nah, kemudian ini namanya apa? Akhwat kana, yang ini akhwat kana. Akhwat ina ya. Nah, isimnya mana? Isimnya adalah Allah. Ya, Allah adalah isim ina ya. Kemudian makanya dia nasab ya.
Sadidul iqab ini adalah khobarnya inna. Kalau ini isim, ya, isimnya inna, ini khobar inna. Makanya ini marfu di roma, di rafa, ya. Annallaha, ha, dia nasab, tanda nasabnya adalah fathah, ya. Kenapa nasab? Karena apa? Dia adalah isim inna. Sadidul ini rafa, tanda rafanya adalah apa? Doma, karena dia sebagai apa? Khobaru inna. Ya. Jadi anallah sungguh gitu. Kita kali kata gitu kan? Dalam bahasa kita kan sungguh. Ya. Ditakkan untuk menguatkan. Kemudian yang kedua ka'anna, untuk menyerupakan, seolah-olah, seakan-akan gitu ya. Litasbih. Misalnya contohnya ka'anna Zaidan syamsun. Ka'anna Zaidan samsun. Ya. Ka'anna salah satu apa akhwatnya inna ya. Zaidan isimnya ismu ka'anna. Kemudian samsun khabaru ka'anna. Zaidan mansub dinasab, ya. Wa alamatu nasbihi fathah. Lianau apa ismun zahirah, ya. Jadi Zaid ini nasab karena apa? Dia isimnya ka'anna. Syamsun ini rafa karena apa? Khabarnya ka'anna. Jadi ka'anna Zaidan Syamsun, ya. Zaid itu seperti matahari, ya. Dalam hal menyinari, ya. Memberi cahaya kepada manusia gitu, ya. Kemudian lakinna itu untuk menetapkan yang perlawanan, ya. Tetapi gitu, ya. Misalnya apa? Misalnya Al-kitabu saghiran, ya. Rakhisan, saghiran, ya. Al-kitabu saghiran lakinnahu mufidun. Al-kitabu saghirun lakinnahu mufidun, ya. Berarti mana akhwatnya inna, yakni lakinna di sini. Lakinna. Oke, ya. Nah, kalau begitu mana isimnya lakinna, yakni hu. Dhamir hu, ya. Mana apa khabarnya lakinna, yakni mufidun. Jadi kitab itu kecil tetapi apa? Bermanfaat. Mufid, ya, bermanfaat sekali. Yang perlu difahami bahwasanya apa? Sekali lagi isim lakinna adalah hu. Nah, hu ini rafa nasab apa jar? Perhatikan, ya. Dia itu adalah menduduki tempat nasab. Menduduki tempat nasab, ya. Fi mahali nasbin. Fi mahali nasbin. Kenapa kita katakan menduduki apa tempat nasab? Karena hu kan domir, ya. Domir itu kan apa?
mabni, enggak mu'rab, enggak bisa di i'rab ya. Jadi ini bukan rofa, tanda rofanya dhammah bukan. Hu adalah mabni, enggak bisa di i'rab, bukan mu'rab ya. Maka kita katakan fi mahali nasbin, dia tuh mabni, enggak bisa di i'rab, tapi apa, dia menduduki tempat nasab karena dia apa, sebagai isimnya lakinna ya. Maka fi mahali nasbin lakinnahu ya. Kalau gitu tanda nasabnya paling enggak ada, karena dia mabni, enggak bisa di i'rab, tapi dia hanya menempati kedudukan nasab sebagai isimnya lakinna kan itu. Nah, kalau mufidun adalah apa? Ini khobarnya lakinna. Karena khobar lakinna dia adalah marfu di rofa ya. Ma alamatul rafihi, alamatul rafihi dhammatun dhahiratun li'annahu al-ismul mufrad ya. Mufidun ini kan rofa kan, tanda rofanya adalah dhammah. Jadi al-kitabu shaghirun lakinnahu mufidun. Tsumma yalihi la'alla ya. Akhwatnya inna yang lain adalah la'alla. La'alla itu untuk berharap ya, mudah-mudahan gitu, yang mungkin terjadi. Berharap itu kan kadang-kadang ada yang berharap mungkin terjadi, ada yang tidak mungkin terjadi ya. Nah, la'alla itu digunakan untuk berharap yang mungkin terjadi. Misalnya la'ala al-jawwa mu'tadilun ghadan. La'ala al-jawwa mu'tadilun ghadan. Berarti kan yang akhwatnya inna adalah la'ala ya. Kalau begitu isim yang terletak setelah la'ala disebut isimnya la'ala. Jadi al-jawwa ini adalah isimnya la'ala ya. Kemudian mu'tadilun ini adalah apa? Khobarnya la'ala. Nah, kita sudah tahu bahwasanya isim la'ala atau isim inna itu adalah nasab, maka di sini la'ala al-jawwa, enggak boleh kita baca la'ala al-jawwa atau jawi. Ini nasab adalah apa? Ini diberi tanda yakni fathah. Jadi kenapa al-Jawa? Karena dia isimnya la'ala, maka harus nasab. Ingat, harus diingatkan betul ya. Kemudian mu'tadilun, kenapa mu'tadilun enggak mu'tadilin atau mu'tadilan? Karena dia khobarnya la'ala, harus rafa ya. Jadi la'ala al-Jawa mu'tadilun ghadan. Mudah-mudahan cuaca itu cerah besok ya. Ini kan berharap kan, mungkin jadi kan besok cerah ya. Malam ini mendung, besok cerah. Ini harapan yang mungkin terjadi ya. Nah, kalau harapan yang tidak mungkin terjadi itu menggunakan pakai laita. Isim ina selanjutnya yakni laita. Ini berharap untuk yang tidak mungkin terjadi ya. Misalnya kebanyakan ya. Laita syababa aidun ya. Laita isim termasuk akhwatnya ina ya. Laita termasuk akhwatnya ina. Kemudian syabab ini karena dia isim yang terletak setelah laita maka disebut isim laita. Kemudian aidun karena dia merupakan penjelas dari syabab maka dia disebut apa? Khobar laita ya.
Sehingga syabab ini nasab, tanda nasabnya pakai fathah ya. Karena nasab karena dia isimnya laita. Aidun rafa, tanda rafanya apa? Pakai dhamma. Kenapa dia rafa? Karena dia sebagai khobarnya laita. Laita syabab aidun. Andai muda itu bisa kembali lagi. Sudah tua berharap saya dulu muda lagi. Nggak bisa kan ini. Ini harapan yang nggak mungkin terjadi. Maka pakai laita. Kemudian yang terakhir yakni la nafia, la untuk meniadakan lil jinsi ya, untuk meniadakan ya. Artinya tidak ada itu ya. Misalnya la fa'ila khairin makruhun ya. Contohnya ya. La fa'ila khairin makruhun. Makruhun. La fa'ila khairin makruhun. La fa'ila ya. Nah, ini makruhun. La akhwatnya ina adalah la. La merupakan akhwatnya ina ya. Maka dia berfungsi apa? Menasabkan isimnya, maka fa'ila menasabkan isim. La fa'ila khairin, ini khairin karena ini apa? Mudha'af apa? Idhofah ya. Kemudian isim apa? Khabarnya la mana? Ini makruhun bukan khair ya. Karena fa'ila khair itu jadi satu ya, satu kata. Makruhun itu adalah apa? Khabarnya la. Maka dibaca makruhun di rafa. Enggak boleh makruhin karena dia apa? Khabarnya la. Ya. Jadi itu tentang akhwatnya ina ya. Baik, sampai di sini semoga bisa jelas ya dan bisa menambah pemahaman kalian terhadap nahwu ataupun bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.